Ledakan pabrik petasan di Kosambi, Kabupaten Tangerang, merenggut 47 nyawa dan melukai puluhan orang. Peristiwa mengerikan itu menyisakan trauma dan tanda tanya besar. Ledakan yang disusul kebakaran terjadi pada Kamis 26 Oktober tahun 2017 sekitar pukul 9 WIB. Suara ledakan menggelegar bagai bom dan membuat orang panik berlarian menyelamatkan diri. Agus, seorang saksi mata, menceritakan kejadian yang membuat dirinya shock. Sopir truk ini hanya berada sekitar 10 meter dari gerbang pabrik maut tersebut. Saat itu, Agus sedang bersantai bersama sejumlah anggota BRIMOB di dekat lokasi. Itu ledakannya keras sekali kayak bom. Saking kerasnya ledakan, saya sama beberapa BRIMOB sampai tiarap, kata Agus. Api berkobar dan asap hitam mengepul di gudang petasan tersebut. Terjadi beberapa ledakan susulan, namun lebih kecil. Tak lama kemudian, pegawai di dalam gudang tersebut berlarian menyelamatkan diri. Beberapa berlari dalam kondisi tubuh terbakar. Suasana begitu mencekam. Orang pada teriak. Terus keluar ibu-ibu udah habis pakaiannya, dia ditolong sama BRIMOB. Saya syok melihatnya, ujar Agus. Ledakan keras itu juga membuat panik siswa-siswi SMPN 1 Kosambi yang jarak antara sekolah dan pabrik sekitar 10 meter. Bangunan sekolah dan pabrik hanya dipisahkan jalan yang tak begitu lebar. Kaget, lihat asap oranye, anak-anak kabur karena ledakan. Cerita saksi mata Rio Dwi, siswa SMPN 1 Kosambi. Rio mengatakan ledakan yang muncul bersuara sangat besar. Ketika itu, siswa di kelas lain pun ikut keluar dari kelas tanpa instruksi dari guru. Rio mengatakan ledakan yang muncul bersuara sangat besar. Ketika itu, siswa di kelas lain pun ikut keluar dari kelas tanpa instruksi dari guru. Kesaksian lainnya juga disampaikan Baharatu BRIMOB Polda Kalbar, Armansyah. Saat terdengar ledakan, anggota BRIMOB tersebut langsung bersigap membantu korban yang masih terjebak di dalam pabrik. Awalnya sih kita selesai apel pagi rencana mau patroli. Jadi pas patroli menunggu yang mau ngawal, kita menaruh barang di atas. Pas naruh barang di atas, lihat jendela, di tengah meledak, ujar Armansyah. Armansyah bersama rekannya berniat menjebol salah satu dinding pabrik. Namun hal itu tak jadi, karena ada mesin genset di balik temboknya. Lalu turun kami semua kan. Kami bantu evakuasi, selamatkan diri dari gudang ini. Kami bantu. Pas tempat meledak, dinding itu saya mau jebol. Ada yang teriak. Di situ gudang genset. Jadi kami beberapa orang yang jebol dinding kembali ke depan, kata Armansyah. Armansyah bersama rekannya berpindah ke bagian depan pabrik. Pada saat bersamaan, terlihat api di balik dinding yang hendak dijebol. Karena diteriakin ada genset, tidak lama kembali keluar api kecil itu. Kemudian ada ledakan. Karena di situ tempat karbit, ucapnya. Untuk menolong korban yang terjebak, personel BRIMOB menjebol tembok bagian belakang. Ada 10 personel BRIMOB yang menjebol tembok. Pertama tembok belakang, lalu jebol maju lagi. Ada 10 orang yang jebol, imbuhnya. Tembok dijebol menggunakan besi dan palu martil dari warga sekitar. Saat tembok bisa dijebol, korban laki-laki dan perempuan langsung berhamburan keluar, pakai besi bulat dan palu martil dari warga. Ada yang keluar perempuan dan laki-laki, yang keluar di sini ibu-ibu. Kebanyakan korban terjebak karena api di tengah-tengah, paparnya. Kisah lain diutarakan Kepala Desa Blimbing, Mas Kota. Dia mendengar suara teriakan dan gedor-gedor pintu saat ada ledakan di pabrik petasan Kosambi. Mas Kota menyebut para pekerja terkunci di dalam pabrik. Kalau lihat, mungkin mereka sudah terbiasa. Kalau pekerja tidak dikunci mungkin banyak yang selamat. Pak, mereka itu ada kejadian banyak teriak, gedor-gedor pintu, kata Mas Kota. Mas Kota menerangkan, akibat pintu terkunci dari dalam, banyak pekerja yang kesulitan keluar. Karena itu, para pekerja tidak bisa menyelamatkan diri dari ledakan di pabrik petasan tersebut. Menurut informasi, karena pintu gerbang tertutup dan terkunci dari dalam. Jadi mereka tidak bisa selamatkan diri, terangnya. Sementara ini manajer operasionalnya sudah dibawa ke Polda Metro Jaya. Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Aziz Kamis 26 Oktober tahun 2017.